Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Lutfi Fajri, BP 1911151 dari kelas Matematika 2B ingin menyampaikan perihal latihan kita hari ini dan menyampaikan cara penyelesaian dari soal-soal yang diberikan Ibu pada hari ini. Nah, untuk soal pertama yaitu pada soal bagian satu saya mengambil nomor 3 di mana tentukan titik-titik kritis fungsi berikut serta tentukan jenisnya. Nah, fungsinya itu adalah fungsi f x, y sama dengan xy. Nah, di sini kita tidak memiliki titik batas. Dapat di sini kita tidak memiliki titik batas di mana karena semua bagian dari titik-titik ini merupakan bagian dari bilangan real berdimensi 2 dan tidak memiliki batas tertentu pada fungsi tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah titik untuk menentukan titik stasioner, kita tinggal membuat persamaan berikut seperti gradien f x, y sama dengan vektor 0, di mana untuk mencari gradien f ini, fungsi f ini kita hanya perlu menurunkan uh, terhadap x dan juga menurunkan terhadap y. Di sini turunan terhadap x dari xy yaitu adalah y, dan juga turunan dari xy terhadap y itu adalah x. Nah, disamadengankan dengan vektor 0 itu dan 0i dan 0j. Nah, dari sini kita dapat melihat itu y sama dengan 0 sama dengan y sama dengan 0, x sama dengan 0. Nah, maka dari itu titik stasioner kita adalah 0,0. Nah, untuk titik singular tidak ada dikarenakan f memiliki turunan. Karena definisi dari titik stasioner singular itu adalah ketika fungsi f itu memiliki turunan. Selanjutnya untuk titik ekstrim itu kita tinggal memasukkan nilai dari titik yang telah kita dapatkan tadi, itu tinggal masukkan ke persamaan itu f x, y sama dengan x, y dimasukkan nilai 0,0, hasilnya itu adalah 0. Kemudian kita menunjukkan D di mana cukup dengan dilakukan dengan fxx dalam buka kurung x0 y0 dikali fyy x0 y0 dikurang fxy kuadrat x0 y0, di mana fxx itu adalah 0, fy itu adalah 0 karena fx kita sebelumnya itu adalah y diturunkan terhadap x sama dengan 0, fy kita adalah x diturunkan terhadap y itu sama dengan 0, sedangkan untuk fxy karena turunan fx itu adalah y, diturunkan terhadap x diturunkan terhadap y itu menjadi 1. Nah, selanjutnya didapatkanlah hasil seperti berikut, itu 0, 0 dikurang 1 kuadrat sama dengan min 1. Nah, karena min 1 itu adalah kecil dari 0, maka fungsi fx0y0 bukan merupakan nilai ekstrim, dan titik fx0 dan y0 merupakan titik pelana. Ini dikarenakan juga karena titik dari fx0y0 itu adalah f0,0. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan soal nomor 2 soal bagian 2 yaitu pada nomor 3, yaitu adalah fx, y sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat tambah 1, di mana s x, y x kuadrat tambah y kecil sama 1. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai minimum dan maksimum global. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah turunan parsial. Itu turunan pertama itu adalah 2x. Turunan pertama terhadap x itu adalah 2x. Turunan pertama terhadap y itu adalah min 2y. Turunan kedua dari x terhadap x itu adalah 2. Turunan kedua x terhadap y, ini harusnya fyy. Turunan kedua y terhadap y sama dengan min 2. Turunan turunan x terhadap y itu adalah 0. Nah, selanjutnya itu adalah titik kritis. Kita dapat cari dengan gradien f sama dengan gradien dari fungsi f sama dengan vektor 0, yaitu kita buat saja seperti ini. Untuk turunan terhadap x dari fungsi f kita itu adalah x kuadrat dikurang y kuadrat tambah 1, itu adalah 2x. Untuk turunan terhadap y itu adalah min 2y sama dengan vektor 0 yaitu 0i dan tambah 0j. Nah, untuk dari persamaan di atas ini kita dapatkan persamaan kalau x itu adalah 0 dan y itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai minimum dan maksimum global, kita hanya perlu membandingkan titik kritis dengan titik yang ada dalam domain S yang ada pada soal ini. Nah, untuk titik kritisnya kita anggap itu adalah 0,0, di mana setelah dimasukkan ke persamaan itu adalah nilainya itu adalah sama dengan 1 nilai kritis. Nah, untuk kemudian
kita bandingkan dengan nilai-nilai yang ada di sini. Saya mengambil nilai 0,1 titik 0,1 di mana setelah kita masukkan ke persamaan itu adalah 0 kuadrat dikurang 1 kuadrat ditambah 1, itu akan menghasilkan nilai 0, di mana 0 kurang dari 1 itu artinya fungsi P titik yang kita gunakan itu titik kritis tadi itu nilainya lebih besar daripada titik yang ada pada domain S ini mengartikan kalau titik tersebut merupakan nilai minimum karena lebih kecil karena nilainya lebih kecil daripada 1. Maka titik itu merupakan nilai dan titik minimum global. Selanjutnya untuk titik f 1,0 hasilnya dapat kita lihat di sini 1 kuadrat kurang 0 tambah 1 sama dengan 2. Nah, karena 2 besar dari 1, maka titik tersebut merupakan nilai dan titik maksimum global. Selanjutnya kita bergerak ke pertanyaan ketiga ya. Di pertanyaan ketiga itu adalah tentukan nilai minimum f x, y x kuadrat tambah 4xy tambah y kuadrat dengan g x, y satu x kurang y kurang 6 sama dengan 0. Nah, kini di sini kita menggunakan metode Lagrange, di mana untuk metode Lagrange itu kita harus memenuhi persamaan di mana gradien f x, y sama dengan alfa dikali gradien lambda dikali gradien g xy dan juga untuk persamaan kedua yang harus penuhi itu adalah di mana gradien g itu di mana fungsi G itu sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan untuk persamaan pertama, di sini kita turunkan nilai X kuadrat tambah 4X tambah Y kuadrat terhadap X itu menghasilkan nilai 2X tambah 4Y ditambah turunan terhadap Y dari persamaan F ini adalah 4X ditambah 2Y sama dengan lambda. Turunan di sini adalah turunan terhadap X fungsi G dan fungsi G yaitu adalah kita dapat di sini itu adalah lambda I dan min lambda J. Nah, dari persamaan di atas kita dapatkan persamaan 1, 2, dan 3 seperti berikut. 2x ditambah 4y sama dengan lambda, 4x ditambah 2y sama dengan min lambda, dan juga ini merupakan fungsi G sama dengan 0, berarti X kurang Y kurang 6 disamadengankan dengan 0. Nah, dari 2X tambah 4Y, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapat eliminasi sehingga jadi seperti berikut. Itu 6, di mana kita hanya tinggal menambahkan persamaan 1 dan persamaan 2, di mana nilai 2 tambah 4 sama 6X, di 4 tambah 2 sama 6Y, di mana lambdanya habis, di mana kita mendapat persamaan X sama dengan min Y. Terus kita anggap sebagai persamaan 4. Nah, di mana kita mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 3 di sini. Tinggal substitusi X kurang Y kurang 6 sama dengan 0, karena X sama dengan min Y, maka X ditambah X sama dengan dikurang 6 sama dengan 0. Ini menjadikan 2X sama dengan 6, X sama dengan min 3. Nah, untuk Y-nya sendiri, karena X sama dengan min Y, Y-nya sama dengan min 3. Di sini saya seharusnya tinggal membuat Y sama dengan min 3. Nah, karena cuma ada 2 titik ini, maka untuk nilai minimum yang ada pada persamaan ini hanya min 18 didapatkan dari memasukkan nilai 3 dan min 3 ini kepada persamaan fungsi f, di mana x kuadrat tambah 4xy ditambah y kuadrat itu adalah 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 kali min 3 ditambah 3 kuadrat, di mana 9 ditambah min 36 ditambah 9 sama dengan min 18. Nah, karena itu nilai minimum dari fungsi xy x kuadrat tambah 4xy tambah y kuadrat dengan g xy x kurang y kurang 6 sama dengan min 18. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.